Berikutnya, bicara agak berat soal bonus demografi dengan membuat video monolog di channel YouTube, alih-alih menuai apresiasi. Wapres Gibran justru banjir dislike. Di antaranya dituding apa yang dibicarakan tak relevan. Karena surplus usia produktif pada demografi bisa jadi bonus, bisa juga jadi beban. Lalu apa sebenarnya bonus demografi ini? Sekelumit faktanya seperti berikut ini. Bonus demografi. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Bukan hanya menuai sorotan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai pula dislike usai mengunggah video monolog soal bonus demografi. Teman-teman, tantangan ini memang ada, bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Untuk mengelola bonus Disebut berupaya naik kelas dengan membahas topik lebih berat dan luas. Alih-alih tuai apresiasi, konten monolog justru banjir olok-olok. Yang dibicarakan Mas Wapres Gibran dianggap tak relevan. Mulai dituding mendompleng keberhasilan anak muda Indonesia yang sebenarnya pun bukan hasil sokongan pemerintahnya, hingga monolog disebut kosong, tak berisi, tak selaras dengan makna bonus demografi sendiri. Adalah jawaban atas tantangan masa depan. Ya, di satu sisi, monolog yang ramai diperbincangkan munculkan lagi soal ini, yang sebenarnya bukan baru dibicarakan kali ini. Merujuk pada negara saat alami jumlah penduduk usia produktifnya 15 hingga 62 tahun lebih tinggi dibanding jumlah penduduk dengan usia tak produktif. Kondisi ini disebut bonus demografi. Namun, tak pula serta-merta jika usia produktif tak produktif. Bonus bisa beralih makna beban demografi. Kondisinya, data Badan Pusat Statistik atau BPS akhir 2024, jumlah usia produktif penduduk Indonesia mencapai 70%. Sementara, tingkat pengangguran capai 7,5 juta orang. Kondisi yang cukup buat letupkan tanya. Banyak usia produktif tak seiring persiapan kualitas serta penyerapannya. Benarkah jadi bonus atau justru petaka? Kalau misalnya bonus demografi itu di konteks yang memang perekonomiannya sudah stabil ya, atau perekonomiannya maju, negara maju, itu mungkin masih bisa terserap ke dalam lapangan pekerjaan. Tetapi kalau misalnya terjadi perlambatan ekonomi atau bahkan kemunduran ekonomi ditandai dengan PHK besar-besaran kan itu ya. Nah, ini menjadi bumerang. Kalau tidak dikelola dengan baik ya, saya khawatir mungkin nanti mengarah kepada riots ya atau kerusuhan. Untuk penegasan itu berarti bukan serta-merta jadi bonus, bukan serta-merta jadi peluang. Iya, karena memang tidak keterserapannya itu loh terlalu besar untuk terserap di sektor tenaga kerja atau lapangan kerja yang memang lagi stagnan ya, seperti itu. Dan sejatinya, perihal bonus demografi bukan baru ramai diagungkan belakangan ini. Prediksi Indonesia Emas 2045 dengan bonus demografinya pernah disampaikan sejumlah tokoh sebelumnya. Kita punya bonus demografi yang luar biasa. Dan ini diproyeksikan kira-kira dua dekade ke depan. Ini kita menikmati bonus demografi itu. Tetapi bonus demografi ini adalah potensi yang bisa memberikan manfaat tapi bisa juga menghasilkan malapetaka. Indonesia saat ini justru sedang menuju masa puncak demografinya, demographic dividend, di tahun 2030-an, di mana hampir 70% penduduk kita akan berusia produktif. Namun, semua keunggulan komparatif itu sifatnya sementara. Tidak juga bisa langsung dikonversi menjadi keunggulan kompetitif bangsa. Sedangkan jumlah populasi yang besar justru menghadirkan tantangan dan permasalahannya tersendiri. Jika kita tidak mampu mengelola dan mempersiapkannya dengan baik sebagai motor pembangunan bangsa. Akan jadi bonus atau beban, pemerintah pula yang akan banyak menentukan. Persiapan dan kesungguhan menjadi amunisi, sekaligus kunci. Apakah akan diwujudkan dengan langkah berani atau hanya jadi retorika dan monolog semata? Tim Liputan melaporkan.